Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiru al-laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malikul ghaffar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-athhar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhususnya nikmat sebuah ilmu dan juga nikmat sebuah amal yang dihasilkan dari ilmu. Karena betapa banyaknya manusia memiliki ilmu dan memiliki amal, namun semua itu tidak menambahi keimanan dan keyakinannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka janganlah kita tertipu. Oleh sebab itu, Ibnul Qayyim mengingatkan kita. Beliau mengatakan, kullu ilmin wa amalin la yazidu al-imana wal yakina quwwatan famadkhulun. Setiap ilmu dan amal saleh apabila tidak bisa menambahkan keimanan kita dan keyakinan kita bertambah kuat, famadkhulun, maka ada sesuatu yang masuk di dalamnya yang menyebabkan ilmu dan amal tersebut tidak memberikan nilai positif kepada kita. Mungkin ketika kita menuntut ilmu yang kita tuntut bukan karena Allah. Ketika kita melakukan sebuah amal saleh dan ia tidak menambahkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, berarti amal saleh yang kita lakukan itu ada sesuatu yang merasukinya. Mungkin kita kerjakan karena riya dan sum'ah. Bahkan Ibnul Qayyim juga mengatakan, wa kullu imanin la yab'atsu 'anil amal fahuwa madkhulun. Begitu juga setiap keimanan yang ada di dalam hati kita, apabila ia tidak mampu mendorong kita untuk melakukan sebuah amal saleh, maka keimanan tersebut pun ada sesuatu yang memasukinya yang bisa merusak keimanan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentinglah kita untuk terus memuji, menyanjung, bersyukur kepada Allah atas ilmu dan amal saleh yang Allah berikan, dan semua itu bisa menambah keimanan, keyakinan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kita tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah panutan kita, beliaulah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ternyata Allah itu memiliki sifat cemburu. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan mengatakan, innallaha yagharu wa ghairatullah ayatil mu'minu ma harramallah. Sesungguhnya Allah itu pencemburu, yang mana Allah cemburu kepada orang-orang mukmin yang melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan,
maka Allah sebenarnya cemburu, marah kepada kita. Kenapa kita terjatuh di dalam kemaksiatan kepadanya? Maka hendaklah sifat cemburu yang ada pada kita juga kita arahkan kepada hal-hal yang diharamkan Allah. Maka cemburulah kita ketika, atau marahlah kita ketika anak-anak kita tidak taat kepada Allah, ketika ada anak wanita kita yang tidak memakai jilbab, yang tidak memakai pakaian-pakaian syar'i, maka cemburulah, marahlah, karena memang Allah juga marah, cemburu kepada mukmin-mukmin yang senantiasa mendatangi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang mengkabarkan kepada kita, dan kita mengikuti dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam sebuah kitab Syarhu Al-Urjuzah Al-Mi'iyah li Ibni Abil Iz rahimahullah, yaitu sebuah kitab yang berisi 100 bait yang berkaitan dengan bait-bait ataupun biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ibnu Abil Iz. Kita melanjutkan pada bait yang ke-58 dan juga 59 dan bait yang ke-60. Wa Ummu Kulsum ibnatul Karim zawwaja Utsman biha wa Hafsah wa Khassah, summa tazawwaja an-nabiyyu Hafsah wa Zainaban, summa ghaza ila Uhudin fi syahri Syawalin wa Hamra'il Asad. Dan kemudian Ummu Kulsum ibnatul Karim. Ummu Kulsum adalah putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, menikah dengan Utsman radhiyallahu anhu wa khassah, dan kemudian ia memberikan kekhususan untuknya. Ai zawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman ibn Affan ibnatahu Umma Kulsum radhiyallahu anha. Di antara kemuliaan dan keutamaan dan kekhususan Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya yang mulia, yaitu Ummu Kulsum, kepada Utsman bin Affan. Wa kana mutazawwijan ukhtuha Ruqayyah. Padahal Utsman juga sudah pernah menikah dengan kakaknya, yaitu Ruqayyah radhiyallahu anha. Wa matat anhu, namun meninggal dunia. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah disebutkan, uqaibu ghazwati Badar, yaitu ketika terjadinya perang Badar. Kita tahu bahwa Utsman bin Affan tidak ikut dalam perang Badar disebabkan ketika itu istri tercintanya Ruqayyah, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakit. Kemudian setelah itu meninggal dunia. Namun Rasulullah malah memberikan anaknya ataupun putrinya selanjutnya, yaitu Ummu Kulsum, dinikahi oleh Utsman ibni Affan. Maka dari keterangan tersebut kita bisa mengambil sebuah faedah bahwa ketika kita menikah dengan seseorang wanita yang memiliki adik ataupun kakak, ternyata istri kita tersebut meninggal, maka bolehlah kita menikah, melanjutkan estafet kehidupan, bersilaturahim dengan kakak ataupun adiknya. Atau hal ini juga sudah masyhur di kalangan ataupun di masyarakat kita. Ada sebahagian mengatakan ganti tikar. Ada yang mengatakan apa itu ganti tilam, entah apa-apalah namanya. Yang penting kalau memang
ada dari keluarga kita menikah dan ternyata adik ataupun kakak kita tersebut meninggal, maka jangan biarkan laki-laki tersebut menikah dengan yang lain kalau masih ada anggota keluarga kita, agar benar-benar terjalin silaturahim sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walidza kana yulaqabu bi Nurain. Nah, dengan inilah Utsman bin Affan diberikan gelar atau mendapatkan lakab Zu An-Nurain. Jadi Utsman mendapatkan dua cahaya karena beliau menikah dengan dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa faza radhiyallahu anhu bihadhil khasisah allati lam yusharikhu fiha ahadun minal alamin. Karena ternyata tidak pernah terjadi sepanjang sejarah kejadian seperti yang terjadi pada Utsman ibn Affan minal alamin, dari dunia ini. Maksudnya adalah bahwa di antara kekhususan Utsman bin Affan, sejarah-sejarah sebelum Islam itu datang tidak ada perbuatan seperti ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kekhususan untuk pertama kalinya menikahkan kakak, setelah itu adiknya, untuk satu orang laki-laki. Idh lam yahsul anna ahadan tazawwaja bi ibnatai nabiyyin wahidatin talul ukhra illa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan juga ternyata tidak pernah terjadi ada nabi yang menikahkan dua putrinya kepada satu lelaki kecuali Utsman ibn Affan. Jadi para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, ternyata tidak pernah melakukan perbuatan seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya dikatakan summa tazawwajan nabiyyu Hafsah. Nah, setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ternyata menikah dengan Hafsah, yaitu bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, yaitu putrinya Umar ibn al-Khattab. Rasulullah menikahkan putrinya dengan Utsman bin Affan, kemudian Rasulullah pun menikahi Hafsah, putrinya Umar ibn al-Khattab. Jadi keturunan para sahabat tersebut berputar ke situ-situ saja. Apatah lagi kita adalah keturunan-keturunan yang mulia, bangsawan, darah-darah biru, konglomerat. Maka untuk apa mencari orang-orang asing yang tidak tahu nasabnya, keturunannya? Maka lebih baik kita mencari orang-orang yang jelas akidahnya, jelas pemahamannya, dan jelas agamanya. Kenapa kita harus repot-repot mencari ke sana ke sini yang tidak jelas? Karena para ulama salafus saleh, para sahabat, ketika mereka hidup di dunia ini, mereka itu menikah dan menjalin rumah tangga dengan orang-orang yang benar-benar mereka kenal. Qala Ibnu Katsir fi Fusul, summa tazawwaja Hafsah binta Umar ibn al-Khattab fi sana ats-tsalisah minal hijrah. Diterangkan juga oleh Ibnu Katsir bahwa ternyata Rasulullah menikah dengan Hafsah binti Umar ibn Khattab pada tahun ketiga dari tahun Hijriah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Hafsah wa Zainaban summa ghaza ila Uhud. Setelah itu Rasulullah pun menikah dengan Zainab. Ai wa tazawwajan nabiyyu alaihi salatu wassalam ba'da Hafsah Zainab binta Khuzaimah al-Halaliyah. Qala Ibnu Ishaq
Summa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Hafsah Zainab ibnata Khuzaimah al-Halaliyah ummul masakin. Kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Hafsah, putrinya Umar bin Khattab, Rasulullah pun menikah dengan Zainab binti Khuzaimah yang dikenal dengan Ummul Masakin. Wa kanat qablahu indal Husain ibnu Haris atau inda akhihi At-Tufail ibnu Haris ibnu Abdul Muttalib ibnu Abdul Manaf. Dan diketahui bahwa ternyata Zainab ini sebelumnya juga pernah menikah dengan Husain ibnu Haris, kemudian saudaranya juga Tufail ibnu Haris. Setelah itu barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab tersebut, awwala nisaihi mautan, dan wanita inilah atau istri Rasulullah pertama kali yang meninggal dunia ketika Rasulullah masih hidup. Awwala nisaihi mautan. Jadi di antara istri-istri Nabi, maka yang paling pertama meninggal dunia adalah Zainab ibni Khuzaimah. Walam yusab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha waladan, dan Rasulullah pun tidak mendapatkan keturunan dari pernikahan beliau dari Hafsah ataupun Zainab. Kita tahu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki istri-istri yang banyak setelah ibunda kita Khadijah meninggal dunia. Nah, setelah itu Rasulullah pun menikahi wanita-wanita yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali meninggal dunia setelah Rasulullah berta'addud poligami, maka yang meninggal dunia adalah Zainab binti Khuzaimah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ghaza ila Uhud fi syahri Syawal. Setelah itu terjadilah sebuah perang yang disebut dengan perang Uhud pada bulan Syawal wa Hamra'il Asad dan Hamra'il Asad. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menikah dengan Hafsah, kemudian menikah dengan Zainab binti Khuzaimah, terjadilah sebuah kejadian, yaitu sebuah perang Uhud pada bulan Syawal minas sana ats-tsalisah minal hijrah, yaitu pada tahun yang ketiga dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa hiyal wiqa'atul 'azimah allati imtahanallahu azza wa jalla fiha ibadahul mu'minin wa ikhtabarahum. Maka pada perang Uhud ini umat Islam, kaum mukminin mendapatkan ujian yang begitu berat. Allah menguji hamba-hambanya yang beriman dengan ujian yang benar-benar sangat-sangat besar. Wa mayyaza biha bainal mu'minin wal munafikin. Kemudian dengan adanya perang Uhud ini, maka Allah pun menunjukkan ternyata di kalangan umat Islam itu ada orang-orang yang beriman dan juga ada orang-orang munafikin. Alladzina zaharu ba'da ma'arakati Badar, yang mana mulai tampak ada mukmin, ada munafik setelah terjadinya perang Badar. Faja'at ma'arakatu Uhud litumayyizu saffa. Kemudian datang pula lah perang Uhud. Disinilah ada pembeda, penampakan satu saf, satu barisan. Ini orang mukmin dan ini orang-orang munafik. Maka kita harus berhati-hati. Di zaman Rasul, wahyu belum terputus. Ternyata sudah ada yang namanya orang-orang munafik. Inilah yang akan menyebar nantinya, membuat firqah-firqah, membuat golongan-golongan. Di zaman Rasul yang awal-awal mulanya dikenal Muslim kafir. Setelah berjalannya beberapa saat, baru bermunculan Muslim, ada munafik. Setelah itu nanti Rasulullah meninggal dunia. Kemudian
berkeluaranlah nanti firqah-firqah yang sesat seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan firqah-firqah yang lainnya. Kepalanya apa? Mulailah dikepalai oleh Ra'sul Munafikin, yaitu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Inilah kepalanya orang-orang munafik. Nah, ternyata yang membuat efek buruk yang paling dahsyat itu di kalangan kaum muslimin, mereka ini orang-orang munafik. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, jelas. Nah, yang menjadi permasalahan adanya orang-orang munafik. Wastashhada fiha minal muslimina nahwa sab'in. Kita tahu pada perang Uhud secara garis besar, ternyata pasukan umat Islam ketika ingin melaksanakan perang Uhud, Rasulullah pada awalnya membawa 1000 pasukan umat Islam. Namun ketika di pertengahan jalan datanglah Abdullah ibnu Salul, kepalanya, komandonya orang-orang munafik, mengajak kawan-kawannya memberikan berita-berita hoak bahwa perang ini begini dan begitu. Maka ada 300 orang mundur, mereka pulang, tidak jadi berangkat perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang bersama Rasul ketika perang Uhud ini menjadi jumlahnya 700 orang. Setelah itu berjalanlah peperangan yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan strategi perang. Ada 50 ahli dalam panah. Rasulullah pun meletakkan di atas Uhud agar nanti ketika pasukan musuh memutar balik, maka orang-orang yang di Uhud tersebut, di gunung Uhud tersebut, bisa melontari anak panahnya. Karena ketika perang Uhud ini, orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir memiliki strategi juga yang luar biasa. Di barisan sebelah kanan itu dikomandoi oleh Khalid bin Walid, yang kita kenal setelah dia nanti masuk Islam menjadi panglima perang yang tidak pernah dikalahkan. Maka dalam sejarah disebutkan bahwa panglima perang yang tidak pernah dikalahkan, baik ia belum masuk Islam, belum memeluk agama Islam, dan juga setelah masuk ke dalam Islam. Di perang Uhud inilah mereka nanti menang, karena di antara Khalid bin Walid sebagai panglima perang di bagian sayap kanan, dan di bagian sayap kiri ada Ikrimah ibnu Abi Jahal. Mereka ternyata membuat sebuah strategi yang sangat luar biasa dalam perang Uhud ini. Maka terjadilah peperangan, bermulalah peperangan. Pada fase pertama umat Islam menang karena mereka memiliki kekuatan pemanah yang unggul di atas yang diletakkan Rasul berdiri di gunung Uhud tersebut. Namun ternyata Khalid bin Walid dan kawan-kawannya memiliki strategi. Mereka itu mundur, tapi mundur bukan kalah, tapi mereka melihat karena adanya gunung di belakang pasukan umat Islam, mereka pun berputar balik. Maka ketika kaum muslimin menyerang dan musuh mereka mundur kalah, dan pasukan Khalid bin Walid pun ia memutar balik dari belakang perang Uhud. Nah, kawan-kawan ataupun sahabat Nabi yang ditugaskan berada tetap di Uhud tersebut, di gunung Uhud tersebut, ternyata tidak mengindahkan pesan Rasul. Mereka lupa bahwa Rasulullah telah berpesan, kalian tetap di Uhud ini, di gunung Uhud ini, apakah menang ataupun kalah, jangan pernah turun. Tetapi ternyata ketika umat Islam pada fase pertama memenangkan perang Uhud ini, mereka melihat kawan-kawannya
sudah rebutan, sudah mencari ghanimah. Dan orang-orang yang di atas, orang-orang yang berada di Gunung Uhud, yang melihat, wih, mereka udah mantap nih, udah mengambil ghanimah, harta rampasan. Ya, ternyata sahabat Rasul juga memiliki sifat insani. Mereka juga mau melihat ada saudara-saudaranya yang sudah mendapatkan bagian, mereka pun turun. Tetapi ternyata takdir Allah berkata lain. Pasukan atau musuh yang mereka suruh mundur itu berbolak-balik ataupun mereka berputar. Nah, ketika pasukan-pasukan umat Islam turun dan pasukan orang-orang kafir pun naik ke atas gunung tersebut. Nah, mereka juga memiliki tentara-tentara pemanah yang unggul yang memang sudah dipersiapkan oleh Abu Sufyan, yaitu sekitar 200 pemanah. Nah, mereka pun naik. Setelah itu mereka pun menghunjami anak panahnya ketika para sahabat malah sibuk dengan urusan dunia, yaitu ghanimah mereka. Nah, pada kejadian ini di antara pasukan kaum muslimin meninggal dunia, wastashhada fiha minal muslimina nahwa sab'in. 70 orang sahabat Rasulullah syahid ketika perang Uhud tersebut. Nah, di sini juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedih hati. Udahlah diri Rasulullah itu juga terkena anak panah dan juga paman beliau meninggal dunia pada saat perang Uhud ini. Minhum sayyidus syuhada Hamzah ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Maka di antara syuhada pada perang Uhud ini adalah paman Rasul, yaitu Hamzah ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Padahal kita kenal Hamzah ini adalah sebuah tentara yang luar biasa. Namun karena ditembak dari belakang, dipanah dari belakang, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Wa fiha jurhur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi. Dan pada perang Uhud ini umat Islam mendapatkan kekalahan, bahkan Rasulullah kena oleh luka di wajahnya. Wa kusirat rubaiyatahu al-yumna as-sufla bihajar. Bahkan gigi sebelah kanan bawah Rasulullah pun pecah disebabkan oleh batu ataupun percikan-percikan helm beliau. Wa hashimat al-baydah ala ra'sihi salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Nah, disinilah umat Islam mengalami kekalahan pada saat ini. Pada perang Uhud, umat Islam kalah total. Kemudian Abu Sufyan pun mengatakan kepada orang-orang Quraisy, pada hari ini kami telah membalas dendamkan kekalahan kami ketika perang Badar. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ternyata menginginkan kita hidup di dunia ini tidak selamanya di atas. Hidup ini ternyata berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Inilah yang disebutkan Allah di dalam ayatnya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Pada zaman-zaman Fulan Romawi yang berkuasa, kemudian Persia, kemudian umat Islam. Ternyata umat Islam juga berkuasa bukan untuk selamanya, kemudian hancur. Bahkan hingga saat ini umat Islam pun tidak memiliki kekuatan. Maka kita pun menjadi bingung. Saat ini umat Islam seolah-olah seperti anak ayam yang kehilangan induknya, tak tahu arah kita. Mana yang mau kita ikuti, mana yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang bisa kita petik
dari perang Uhud secara umum, yang pertama adalah ternyata berita ataupun kabar orang-orang kafir Quraisy ingin menyerang kaum muslimin pada perang Uhud ini, ada berita tersebut sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Badar, kaum kafir Quraisy kalah, maka Abu Sufyan ia tidak terima. Ia pun mendatangi ketua-ketua kabilah, kemudian mengatakan, kita akan membalas dendamkan atas kekalahan kita di perang Badar. Maka seluruhnya kabilah-kabilah ikut andil, ikut menyumbang, ikut memberikan bantuan kepada tentara orang-orang kafir tersebut untuk mengalahkan kaum muslimin. Nah, ternyata berita ini disampaikan kepada Rasul dengan secara diam-diam. Ternyata kaum muslimin juga mempersiapkan diri untuk ikut berperang ketika perang Uhud ini. Inilah diantara pertama faedah yang bisa kita petik ketika surat Al-Abbas sampai kepada Nabi tentang rencana orang-orang Quraisy. Rasulullah pun memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk merahasiakan berita tersebut. Ketika ada berita, Rasulullah menerimanya, dan ternyata berita tersebut dirahasiakan karena nanti takut ada berdampak negatif ketika itu. Maka disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ista'inu ala injahil hawaid bil kitman, fa inna kulladzi ni'matin mahsudun." Rasulullah memberikan sebuah hadis beliau dengan mengatakan, sukseskanlah penyelesaian hajat kalian dengan menyembunyikan hajat tersebut, karena setiap orang yang memiliki nikmat pasti akan mendapatkan sikap hasad dari orang lain. Maka kita tahu dan pernah mendapatkan mungkin edaran-edaran di WhatsApp atau di Facebook, ketika engkau memiliki mimpi, jangan ceritakan kepada orang lain. Inilah di antara hadis yang disebutkan oleh Rasul ketika kita ingin mensukseskan hajat kita, maka sembunyikan hajat tersebut, sembunyikan mimpi tersebut. Karena kata Rasulullah, fa inna kulladzi ni'matin mahsudun, karena setiap orang yang mendapatkan nikmat pasti saja ada orang-orang yang hasad ataupun dengki. Dan sifat ini masih banyak berlaku, terdapat di kampung-kampung halaman kita. Kadang si fulan meningkat ekonominya, banyaklah nanti hasad, iri, dengki. Si fulan anaknya sekolah tinggi-tinggi, maka ada hasad, ada iri, ada dengki. Begitulah kehidupan di kampung kita. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat agar kita berhati-hati. Apabila kita memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki keinginan-keinginan hajat yang benar-benar diridhai Allah, maka jangan terlalu diceritakan, bahkan disembunyikan itu semua. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di antara faedah yang bisa kita petik dari perang Uhud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perangnya untuk menanggalkannya kembali sehingga Allah memutuskan antara dia dengan musuhnya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju perang Uhud, kan banyak orang-orang munafik yang ragu. Maka ada 300 sahabat-sahabat Rasul itu ternyata tidak jadi ikut. Mereka bersama Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, Rasul munafik tersebut. Nah, ternyata
ketika itu Rasulullah sudah memakai baju ataupun memakai seragam perangnya. Maka selanjutnya Rasulullah pun mengatakan tidak pantas bagi seorang nabi ketika pakaian perangnya sudah dipakai kemudian ditanggalkan kembali, tak jadi perang. Kalau bahasa kita orang-orang nenek-nenek moyang kita mengatakan tampang surut sekali berlayar, bukan maksudnya nggak boleh mundur lagi dia. Yang penting kalau sudah apa tuh istilahnya? Siapa yang ingat Pak? Yang penting dia kalau udah layar itu dia berkembang, lanjut terus. Pantang surut. Seperti itulah dia. Ternyata ini juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah diantara ciri-ciri orang-orang yang beriman. Kalau memang udah benar-benar kita ingin melakukan sesuatu kebaikan, maka jangan pernah diundurkan. Misalnya, tahun ini Anda mau kurban, ya udah, Bismillah. Jangan pula nanti, nggak jadilah, nggak jadi itulah, nggak jadi inilah, nggak jadi itulah. Apalagi bentar lagi mau kurban nih, masa-masa kurban. Banyak pula lah nanti ya permasalahan. Tapi kalau memang sudah mau niat kurban pada tahun ini, laksanakan. Jangan lagi kita merasa ragu-ragu. Gaskan terus. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di antara hal yang bisa juga kita ambil, kita petik dari faedah perang Uhud ini adalah ternyata pergi dari perang tanpa permisi atau membeot. Kita udah berangkat perang, kemudian kita mundur pulang, maka hal ini adalah sebuah dosa besar. Lari dari perang. Maka di dalam umat Islam itu dikenal dengan kalau memang perang, kalau tidak mati, ya menang. Ini yang dimiliki tentara umat Islam. Jadi makanya tentara-tentara di luar dari umat Islam itu tak berani dengan umat Islam. Karena memang dari dulunya sudah diberikan doktrin kalau sudah terjadi perang, jangan mundur dari peperangan. Orang-orang yang kabur lari dari peperangan itu akan kena dosa besar. Maka ada juga tentara-tentara yang mengadopsi model-model doktrin seperti ini. Di antaranya adalah mereka tentara-tentara Jepang, tentara-tentara Mongol. Mereka kalau perang, kalau kalah, bunuh diri. Berarti kalau sudah berani membunuh dirinya, ya tinggal mudahlah membunuh orang lain. Diri sendiri saja bisa kita bunuh, apalagi orang lain. Maka tak ada takutnya. Maka tentara-tentara Jepang itu luar biasa. Begitu juga tentara-tentara umat Islam. Kalau sudah berperang, jangan pernah sedikit mundur ke belakang. Kalau mundur, lari, kabur, maka kita mendapatkan dosa besar. Tapi kalau mundurnya untuk membuat strategi, nggak masalah. Mundur dulu bentar, baru maju. Yang dimaksud dengan mundur itu, maksudnya adalah kabur, lari. Sebagaimana disebutkan oleh cerita di perang Uhud ini, yaitu Abdullah ibnu Abi Ra'sul Munafik tersebut yang mengajak tentara-tentara umat Islam yang lainnya untuk tidak ikut dalam perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyaknya faedah yang bisa kita petik dari perang Uhud tersebut. Mudah-mudahan apabila kita ingin lebih mendalami perang ini, maka kita bisa membaca buku-buku yang lebih tebal, buku-buku yang lebih banyak. Dan ketika kita mempelajari sirah-sirah ataupun sejarah-sejarah umat Islam, kita akan paham kenapa umat Islam itu mundur dan kenapa umat Islam itu pernah berjaya
di masanya. Nah, sedangkan masa kita umat Islam itu masih mundur, belum lagi bersatu. Mereka belum lagi kuat karena memang ya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam individu-individu umat Islam tersebut. Inilah di antara hikmah kenapa kita terus ikut mengkaji, ikut belajar di majlis-majlis taklim untuk kembali membangkitkan bahwa nenek-nenek moyang kita dulu pernah menguasai dunia. Kita umat Islam pernah berjaya. Maka mari kembali kita rebut kejayaan tersebut dengan ilmu, dengan amal-amal saleh. Itulah yang nantinya akan membuat kita semangat dalam berjuang. Bukan hanya sebatas alat-alat perang yang canggih dan teknologi-teknologi yang modern. Tetapi yang pertama yang harus kita bina adalah ilmu dan amal-amal saleh. Inilah yang tidak dimiliki oleh tentara-tentara non-muslim, musuh-musuh Islam. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kita dan menebalkan keimanan kita setelah mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama-ulama yang rabbani. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.